Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sehat yang Allah anugerahkan terus dapat kita manfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur panjang, dan umur ini kita gunakan untuk hal yang manfaat, untuk ibadah kita, untuk menambah ilmu dan memperbaiki amalan kita. Mugi-mugi umur ini adalah umur yang penuh berkah dan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, bulan surah ini atau bulan Muharram. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, yaitu sholat malam atau sholat lail. Maka dua ibadah di sini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini, kita lihat yang pertama tentang puasa pada bulan surah atau bulan Muharram. Ini adalah puasa yang utama setelah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, dijelaskan pula tentang sholat. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib, yaitu sholat yang dilakukan di malam hari. Diistilahkan di sini sholat lail. Sholat lail ini pokoknya sholat yang dilakukan di malam hari, mencakup sholat tahajud maupun sholat witir. Bisa jadi ada sholat sunnah yang dilakukan sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu itu tidur, atau ada sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur malam. Kita sholat tahajud kemudian ditutup dengan witir. Ini juga bagian atau rangkaian dari sholat lail atau sholat malam. Ini intinya sholat yang utama setelah sholat fardu. Maka gunakan waktu malam yang ada, walaupun cuma kalih rokaat, tutup witir setunggal rokaat, maka sudah disebut mengerjakan sholat malam. Sholat malamnya itu tadi 2 rokaat sholat tahajud, bangun tidur, kemudian ditambahkan dengan sholat witir 1 rokaat, itu sudah dikatakan menghidupkan sholat malam. Adapun tadi yang pertama, puasa yang paling afdal. Puasa yang paling afdal itu adalah puasa di bulan surah atau di bulan Muharram ini. Ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal dari puasa yang lainnya setelah puasa Ramadan. Dan ada puasa yang utama di antara hari-hari yang ada di bulan Syuro ini, yaitu puasa pada tanggal 10. Dikenal dengan puasa hari Asyura.
dikenal dengan puasa Asyura. Di mana Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Asyura, Nabi SAW menjawab, puasa hari Asyura yukaffirus sanah al-madiyah. Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Namun karena syariat puasa Asyura ini juga dilakukan oleh orang-orang musyrik, dilakukan juga oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi dahulu, yaitu keturunan Bani Israel, orang Yahudi dahulu ini merayakan kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Ketika Fir'aun itu ditenggelamkan itu pada hari Asyura. Maka mereka merayakannya dengan melakukan puasa pada hari Asyura pada tanggal 10. Nah, Nabi SAW awalnya puasanya cuma tanggal 10 saja. Namun ada para sahabat yang katakan pada Nabi SAW, wahai Rasul, bukankah pada tanggal 10 ini adalah puasa yang dilakukan oleh ahli kitab? Puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu tahun depan. Kalau begitu tahun depan, aku akan menambah lagi. Dengan puasa pada tanggal 9. Ini tanggal 10. Saking bulan Syura tadi ditambah pada tanggal 9. Jadi Nabi SAW ingin puasanya itu 2 hari. Yaitu tanggal 9 dan 10 dari bulan Syura atau bulan Muharram tadi. Namun disebutkan oleh Ibnu Abbas, falam ya'ti al-amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak sampai tahun depan Rasulullah SAW sudah wafat terlebih dahulu, sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Berarti Nabi cuma punya keinginan melakukan puasa pada hari tanggal 9 tadi dan 10 sekaligus, namun tidak kesampaian. Namun kata para ulama, baiknya kalau kita melakukan puasa Asyura itu barengkan dengan tanggal 9 sekaligus. Jadi yang paling afdal, kalau sebagian ulama itu urutkan, yaitu puasanya 3 hari. Urutan pertama 9, 10, 11. Ini kalau tanggal 1-nya Ahad kemarin, tanggal 1 surah Ahad kemarin, ya. Maka tanggal 9, 10, 11 berarti Senin, Selasa, Rabu. Ini yang kata para ulama tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang di bawahnya cuma 2 hari. Yang kedua, yang pertama 9, 10, 11. Yang kedua 2 hari, yaitu 9, 10. 9, 10, 11 tadi memang hadis yang tanggal 11 dhaif. Namun sebagian ulama katakan puasa 3 hari saja sekaligus biar mendapatkan keutamaan puasa 3 hari setiap bulan. Karena ada puasa 3 hari setiap bulan. Yaitu sebenarnya dilakukan pada Ayyamul Bid 13, 14, 15. Namun kita bisa geser pada 9, 10, 11. Itu juga mendapatkan keutamaan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang tingkatan yang kedua tadi tanggal 9 dan 10. 9-nya disebut dengan hari Tasu'ah. Yang 10 disebut dengan hari Asyura. 9-nya disebut puasa hari Tasu'ah. Yang 10 disebut puasa hari Asyura. Keutamaannya yang 10 menghapuskan dosa setahun yang lalu. Yang tanggal 9 itu untuk menyelisihi puasane ahli kitab. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga puasa cuma tanggal 10 saja. Kalau 9 dan 10 berarti Senin dan Selasa besok. Berarti kalau tanggal 10 saja, tanggal 11 hari Selasa pekan depan itu kita puasa cuma hari Asyura saja.
Puasa tanggal 10 saja tidaklah makruh. Jadi masih tetap dibolehkan. Jadi urutannya 9, 10, 11 saking bulan Suro. Tingkatan 2, 9 dan 10. Tanggal 9 yang untuk menyelisih puasanya orang Yahudi. Kemudian yang ketiga cuma tanggal 10 saja. Ini tetap juga mendapatkan keutamaan puasa yang dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Saksikanlah video-video lainnya di channel Darussolin TV dan jangan lupa subscribe channel Darussolin TV.